Wawancara ini adalah untuk mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Wawancara ini dilakukan secara online atau melalui video call aplikasi WhatsApp. 1. Selama ini, apakah ada terjadi di sekolah Bapak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? 2. Kalau ada, apakah Bapak bisa menjelaskan atau menjabarkan kasus bagaimana itu? Jadi di sekolah kami itu adalah sekolah baru yang mungkin masih sangat sedikit ya untuk kelasnya juga. Bahkan kelas 11, kelas 12 tuh hanya masing-masing 2 kelas saja. Nah, sehingga kalau ditanya apakah di sekolah saya itu ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika, maka sampai saat ini dari tadi memikirkan belum ketemu. Kenapa? Kemarin kan dilantik di akhir tahun, sehingga mungkin untuk dana bos-bosda itu juga mungkin hanya untuk insentif saja, bahkan untuk yang accidental dan yang wajib-wajib saja kayak PDAM segala macam itu aja yang ada. Kemudian untuk yang tahun ini kan karena belum ada juga pembelian dan segala macam, sehingga juga tidak akan ada, mungkin tidak ada dana gitu, sehingga ketika ditanya apakah di sekolah saya ada kasus-kasus dilema etika, karena itu tidak ada mungkin yang seperti di sekolah-sekolah besar lainnya. Kalau misalnya pembangunan moral, nah itu istilah baru yang mungkin ketika kami pendidikan kemarin itu tidak ada materinya lah, sehingga untuk secara pribadi nah itu tidak paham secara pasti seperti apa pembangunan moral itu. Nah, ini juga untuk membangun pertanyaan yang kedua, apakah menjelaskan atau menjabarkan kasus itu, sehingga ya karena tidak ada maka saya tidak bisa menjelaskan atau menjabarkan kasus tersebut. 3. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika itu kan sebetulnya benar versus benar ya. Misalnya seperti ini, ada misalnya panitia kegiatan, ada dana yang lebihan misalnya, atau misalnya kayak PPDB lah biasanya gitu, misalnya dapat dana, ada sumbangan, atau misalnya ada berupa dana lebihan. Nah, sehingga kemudian ada panitia itu yang pengen misalnya kita ajak jalan-jalan saja gitu. Nah, sehingga sebetulnya ada yang pengen ikut, ada yang tidak. Nah, ini kan sebetulnya dua-duanya ya benar persis benar itulah. Yang ikut mungkin menganggap bahwa mereka sudah bekerja dan mendapatkan reward dengan jalan-jalan. Yang tidak ikut juga misalnya menganggap oh ini nggak benar ini, nah kan dana untuk sekolah atau untuk sisa-sisa yang harusnya dikembalikan. Nah, seperti itu. Jadi saya tetap berpatokan kalau dilema etika ini adalah benar versus benar itu. 4. Selama ini, bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. 5. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau pertanyaan nomor 4, pengambilan keputusan itu saya selama ini mengambil dengan analisis SWOT. Jadi memang kita berpikir juga dengan jangka panjang yang akan kita ambil. Nah, biasanya saya melihat dulu permasalahannya seperti apa dan kita menelaah lah secara menyeluruh, mengidentifikasi juga, kemudian kita melakukan tindakan atau pengambilan keputusan itu yang memang kita pikirkan jangka panjang, tidak hanya untuk saat ini saja, tapi untuk masa depan juga. 6. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 7. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 8. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau yang pertanyaan nomor 6, pengambilan keputusan yang efektif ya. Yang efektif itu memang kita melihatnya dua sisi gitu. Jadi bukan hanya dari sisi
si satunya saja, tapi sisi yang lainnya juga kita lihat. Kemudian kalau sisi itu memang menganggap efektif, ya saya melihatnya biasanya melihat dari dua sisi dulu, kemudian saya kaji, kemudian saya ambil keputusan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja, tapi dari dua-duanya, kemudian saya putuskan yang seperti apa. Nah, biasanya memang di sini tinggal ketegasan kepala sekolah saja lagi. Kemudian ketujuh, tantangan ya dalam menghadapi dilema etika. Ya karena kami mungkin tidak ada, tapi kalau berdasarkan yang tantangan tadi mungkin ya itu tadi. Kalau memang ada yang pegawai atau rekan itu ya pengen tadi misalnya dikasih reward setelah kegiatan, pengen jalan-jalan, ya seperti itu saja. Tantangannya hanya paling menjelaskan saja. Nah, karena kami memang kembali lagi kepada sekolah yang kecil, sehingga ya tidak ada yang peristiwa-peristiwa ya seperti itu. Dan kita juga di sini muda-muda semuanya, sehingga enak saja ketika kita ajak diskusi pengennya seperti apa, ya itu pang sudah yang kesepakatan kita. Nah, itu yang kita ambil secara bersama. Kemudian apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah? Nah, biasanya saya itu langsung ketika nomor 8 ini, ketika ada permasalahan, maka itu langsung kita kaji, langsung kita selesaikan. Bagusnya memang ketika ada permasalahan itu ya sudah nggak usah menunggu jadwal gitu loh, atau prosedur seperti apa, tapi langsung saja. Jadi misalnya langsung kita panggil kedua belah pihak, kemudian kita selesaikan permasalahan yang ada. 9. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 10. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pertanyaan nomor 9, faktor apa yang mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan? Nah, ini biasanya saya selalu diskusi dengan kepala TU, kepala tata administrasi sekolah ya, KATAS saat ini. Nah, kemudian saya juga selalu diskusi dengan para wakil, karena wakil saya juga cuma ada satu ya, karena hanya ada wakasek kurikulum saja, karena memang keterbatasan jumlah kelas. Nah, sehingga ya kita itu yang biasanya kita ngambil keputusan. Jadi dengan kepala KATAS, kemudian dengan wakasek, kemudian ya kita ngambil keputusan yang kita anggap itu memang bagus gitu loh. Ya kalau misalnya pengambilan keputusan ya mungkin benar versus benar ini ya kita ngelihat lagi kembali ya, kalau kembali ke pertanyaan 10 itu intinya memang kita tidak terlalu menganggap si A salah atau si B yang benar, tidak seperti itu, tapi memang dua-duanya benar, dua-duanya juga demi kemajuan sekolah. Jadi kita hanya ingin menyatukan persepsi dan paradigmanya seperti apa pandangan mereka, sehingga memang mempunyai pandangan yang sama. Nah, kenapa ini tidak bisa begitu menjawab banyak, karena kita sendiri tidak ada kasus untuk dilema etika ini. Kalaupun ada mungkin lebih konkret untuk menjelaskan. Nah, karena memang tidak ada dan baru dilantik juga, maka ya itu kesulitannya. Mungkin demikian. Terima kasih. Dalam sesi wawancara ini, pertimbangan nilai-nilai yang saling bertentangan hingga penerapan pengujian benar atau salah, kami bertujuan untuk menggali akar masalah dan menawarkan solusi yang bermakna. Semoga hasil diskusi ini memberikan sudut pandang baru dan membantu dalam membimbing tindakan yang tepat dan etis di masa depan. Tidak hanya bagi para pemimpin, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Analisis kasus. Dalam analisis kasus ini, kita menyoroti situasi yang mungkin belum pernah dialami oleh Pak Muhdi secara langsung. Namun beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pengambilan keputusan. Contoh kasus pendapatan dana PPDB. Adanya dana ini bisa menghadirkan tantangan etika yang kompleks, memerlukan pemikiran yang cermat dan kebijaksanaan dalam menemukan solusi yang tepat. Pak Muhdi, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam situasi serupa sebelumnya, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam menghadapi berbagai tantangan kepemimpinan. Dalam mengambil keputusan, dia cenderung menggabungkan pendekatan analitis dengan pertimbangan nilai-nilai moral yang kuat. Meskipun belum pernah mengalami kasus serupa,
Pamudi dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang dikuasainya untuk menganalisis situasi ini dengan bijaksana. Dia akan mempertimbangkan segala konsekuensi dan dampak dari setiap tindakan yang mungkin diambil, serta memperhatikan nilai-nilai seperti keadilan, kemanfaatan, dan integritas dalam menyelesaikan dilema etika yang dihadapi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan pemahaman yang mendalam tentang proses pengambilan keputusan, Pamudi siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul dalam peran kepemimpinannya. Terima kasih. Dengan demikian, mari kita tutup sesi ini dengan memperkuat konsep learning ownership. Penting untuk diingat bahwa dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Salam guru penggerak.